Shalom, kita akan berbicara pada bagian ketiga. Judul daripada Antikris mencobai Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buka Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita kembali perhatikan pada Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, yang demikian bunyi firman-Nya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti video-video pada bagian pertama dan kedua, kita tetap mengambil sebuah kesimpulan bahwa target iblis mencobai sekarang bukan kepada Kristus Tuhan kita, tetapi justru kepada Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang berkata, "Tuhan, aku mengasihi Engkau." Yang jelas, iblis tidak akan mencobai saudara dan saya di padang gurun. Di mana iblis akan cobai Anda dan saya? Sama seperti ketika iblis mencobai Kristus dengan 3 senjata andalan yang akan dikenakan kepada Anda dan kepada saya. Dia akan mencobai saudara dan saya di komunitas di mana kita tinggal. Bisa di dalam sebuah persekutuan doa, bisa juga di dalam sebuah gedung gereja yang mengatasnamakan merek gereja tertentu dengan menghadirkan pengajar-pengajar yang tidak berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Dan ajaran-ajaran mereka justru paling mengedepankan ajaran-ajaran yaitu yang ditolak mentah-mentah oleh Kristus di padang gurun ketika iblis antikristus itu mencobai dia dengan 3 tawaran, yaitu nikmat tentang kedagingan, ubah batu jadi roti, nikmat tentang mata, segala kemegahan dunia dengan segenap isinya, semua kemuliaan dunia dengan segala kuasanya akan kuberikan kepadamu. Yang ketiga, yaitu keangkuhan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Antikristus dikatakan lewat firman Tuhan jelas, tokohnya belum datang, tetapi ada begitu banyak antikristus yang sudah bangkit, yaitu video-video saya yang terdahulu mengenai chip 666 antikristus. Dikatakan di situ bahwa pengikut-pengikut antikristus itu telah bangkit begitu banyak, mereka menyebar ke seluruh dunia dan mereka bekerja mempersiapkan pengikut-pengikut antikristus hingga jumlahnya menurut sang tokoh antikristus yang sesungguhnya itu dipandang sudah cukup. Baru antikristus yang sesungguhnya itu muncul dengan power yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya hati-hati akan dicobai juga oleh antikristus dengan tawaran 3 senjata utamanya. Saudara, lihat bagaimana cara mereka menawarkan pencobaan ini kepada saudara dan saya. Yang pertama, ketika dia bicara tentang kedagingan, dia akan memberikan logika-logika kepada Anda dan saya bahwa hidup ini adalah hidup di dunia. Oleh karena itu, kita membutuhkan sarana-sarana yang kita perlukan agar supaya lewat sarana itu kehidupan kita boleh tetap berlangsung. Yang dikatakan oleh iblis, setan ini tadi kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus lapar, logikanya masuk. Ketika Anda dan saya lapar, otomatis kita butuh makan. Karena itu iblisnya berkata, jika engkau adalah anak Allah, ubah batu menjadi roti. Logikanya masuk. Batu jadi roti, roti tak butuhkan ketika aku lapar. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan ngajar kepada saudara dan saya, dia berkata, manusia hidup
tidak harus tergantung dengan roti, tetapi manusia hidup tergantung dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, jika tidak ada sesuatu yang jasmani sekalipun yang kita butuhkan untuk hidup, Tuhan bisa buat saudara dan saya tetap boleh hidup. Oleh karena itu, hati-hati jika logika-logika ini pun yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Saudara, seringkali ada tema yang menarik, diberkati untuk bisa jadi berkat. Luar biasa tema ini, hampir semua gereja pernah pakai tema ini. Nah saudara, logikanya seringkali berkata, kalau aku tidak kaya lebih dulu, kalau aku tidak diberkati lebih dulu, bagaimana aku bisa jadi berkat? Nampaknya logika masuk, tetapi lagi-lagi tawaran yang seperti ini pasti oleh Kristus akan ditolaknya. Yesus yang adalah Tuhan pasti akan berkata, jika engkau tidak punya yang jasmani, jika gerejamu tidak punya duit cukup, bukan berarti gereja, pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan. Semuanya akan tetap bisa berjalan. Karena apa? Karena Tuhan akan menyiapkan segala yang saudara dan saya butuhkan di tengah-tengah kita tertekan dengan keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat, nabi tidak harus kaya. Elia diutus pergi ke daerah Sidon. Tuhan tidak pertemukan Elia dengan seorang yang kaya, tetapi justru Elia ketemu dengan janda yang miskin. Elia lapar, Elia minta dibuatkan roti bundar kecil. Jandanya berkata, Nabi, aku tidak punya apa-apa. Aku tinggal tepung tinggal segenggam, minyak dalam buli-buli tinggal sedikit. Tetapi Elia tetap ngomong, buatkan dahulu aku roti bundar kecil. Maka demikianlah firman Tuhan. Tepung yang tinggal segenggam dan minyak yang tinggal sedikit dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah salah satu bukti untuk engkau menjadi berkat. Tidak harus engkau harus kaya lebih dahulu. Hati-hati pengajaran-pengajaran mereka yang nampaknya secara logika masuk akal, padahal belum tentu itu benar dan berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang berikutnya, ketika Anda diberkati dengan berkat yang berlimpah, orang yang diberkati dengan berkat jasmani yang berlimpah, matanya semakin lebar, matanya bisa semakin luas. Sehingga jika Anda adalah orang yang tidak bisa mengontrol hati nuranimu, engkau akan menjadi orang yang begitu lapar dan haus untuk menikmati nikmat seisi dunia ini tadi, dengan ingin memiliki segala sesuatu yang kau lihat. Dan apa yang terjadi? Setelah engkau bisa menikmati dua berkat ada di tanganmu dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi orang yang tidak punya hati nurani. Sementara engkau menikmati dengan segala kelimpahanmu, dengan barang-barang yang mahal, hati nuranimu akan dibuat oleh iblis tumpul dan kau menjadi batu sandungan. Karena apa? Di tengah-tengah kemegahanmu, kemewahan hidupmu, ternyata masih begitu banyak sesama yang lain yang menghadapi meja kosong oleh karena kekurangan mereka. Demikian pula setelah dua ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya yang terjebak dengan tawaran antikristus, maka tanpa sadar dia merasa, aku adalah orang yang hebat. Keangkuhan hidup mulai melekat. Hati-hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jerat iblis, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu satu paket. Oleh karena itu kita akan waspadai pengajar-pengajar yang demikian adalah orang-orang yang sengaja dipersiapkan oleh antikristus untuk mempersiapkan umat mereka, pengikut mereka di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada hari Senin pada video saya yang keempat. Kita melanjutkan pelajaran yang berarti ini,
Jangan sampai ketinggalan. Nantikan kita berjumpa lagi pada hari Senin yang mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.